Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan yang menyaksikan video ini dianugerahi kesehatan, kebaikan, dan kelancaran selalu. Baik, edisi omongan kita kali ini ya berlangsung kembali di kosnya saya. Saya sambil minum susu ya. Tapi ya, pembahasan kita kali ini masih melanjutkan edisi sebelumnya, yaitu menyoal anggapan yang menyebut demokrasi hanya sebagai alat atau cara dan bukan juga sebagai tujuan, sebagai sesuatu yang tidak tepat dan berpotensi menghasilkan sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan bernegara. Saya ingin memberikan penegasan ya, rekan-rekan sekalian. Ketika demokrasi hanya dipahami sebagai alat ya, maka cara pandang tersebut rentan digunakan oleh para elit kekuasaan yang hanya menjadikan demokrasi sebagai instrumen, sebagai alat untuk mereka bisa meraih kekuasaan. Nah, selanjutnya mereka bisa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi atau mereka ya bisa menjalankan kekuasaan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi atau mereka tidak berkomitmen untuk menguatkan demokrasi karena demokrasi sejak awal lah tidak juga dijadikan sebagai tujuan. Dampak lainnya apa ya? Saya ngambil contoh lainnya bahwa karena demokrasi hanya dipandang sebagai alat tadi, maka ya ketika demokrasi sebagai alat ya, dianggap oleh para elit sebagai sesuatu yang tidak efektif untuk mencapai apa yang mereka sebut sebagai tujuan bernegara, maka mereka bisa melindas atau mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi tadi. Itu artinya apa? Bisa mengabaikan, menciderai hak-hak kita juga sebagai warga negara. Nah, lain ceritanya ketika demokrasi bukan hanya dipandang sebagai cara, tetapi juga sebagai tujuan yang berimplikasi pada bahwa ya mengupayakan kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas ya adalah suatu keharusan. Itu artinya di dalam proses bernegara melakukan berbagai macam kebijakan publik, sekali lagi ya tidak bisa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Terlebih lagi ya, demokrasi ya bisa dikatakan berkualitas ya, bukan hanya diukur dari adanya sirkulasi elit yang berlangsung selama 5 tahunan yang disebut sebagai pemilu. Bukan hanya itu, ingat di dalam demokrasi yang berkualitas ya mensyaratkan juga eh, penegakan hukum yang independen, berkeadilan, bagaimana elit kekuasaan tidak boleh mengintervensi lembaga hukum, ya. Bagaimana cawe-cawe yang seharusnya dilarang. Ditambah lagi ya kita mengenal juga ya salah satu prasyarat apa yang disebut oleh para ilmuwan politik sebagai dimensi substantif dalam demokrasi ya, yang mengharuskan adanya kesenjangan ekonomi politik ataupun sosial yang bisa dipangkas. Dan kata lain, demokrasi bisa dikatakan berkualitas ya ditunjukkan juga ya dengan adanya suatu kesejahteraan umum. Apakah poin-poin yang saya sebut tadi bukan tujuan bernegara? Apakah poin-poin yang tadi saya sebut tidak mencerminkan bagaimana bernegara yang lebih beradab? Apakah bernegara yang lebih beradab itu bukan tujuan kita bernegara? Nah, ini sesuatu yang sebetulnya sederhana.
Ya terus terang aja saya kalau ada elit politik ya yang berbicara bahwa demokrasi hanya dipandang sebagai suatu alat ya, suatu cara ya, tapi bukan sebagai tujuan. Nah, saya masih masih agak maklum gitu ya. Kenapa? Ya mereka ya mungkin berkeinginan ya, mereka berkeinginan untuk memanipulasi ya segala macam aturan main, nah termasuk aturan main demokrasi ya, yang sekiranya bisa mengganggu apa yang mereka sebut sebagai tujuan negara versi mereka. Jadi kalau ngomong politisi, saya masih agak maklum kalau saya ngelihat bagaimana watak politisi di Indonesia ya, ya mohon maaf saja. Tapi bagaimana kalau yang berbicara demokrasi hanya sebagai suatu alat dan bukan sebagai tujuan, yang berbicara seperti itu adalah dosen misalnya, para pengajar, apalagi misalnya dalam lingkup ilmu politik secara khususnya ataupun sosial humaniora secara umumnya. Siapa coba yang mau hari ini ya hak-hak kita sebagai warga negara dicerabut, human dignity kita tercederai. Nah ini sebetulnya hal-hal yang sederhana. Maka sekali lagi ya, diperlukan cara pandang kita ya terhadap demokrasi yang lebih tepat ya. Yang sekali lagi ya, menempatkan demokrasi bukan hanya sebagai alat, bukan hanya sebagai cara, tetapi sekaligus sebagai tujuan. Hanya dengan cara pandang yang seperti itulah ya kita ya bisa bernegara, menjalankan etikalitas kewargaan dan bagaimana praktik ketatanegaraan kita ya lebih beradab. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalam.